Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Kantin kampus sore itu dipenuhi suara riuh mahasiswa yang bercengkrama. Tapi di salah satu sudut, Rena hanya menatap kosong ke arah minuman di depannya. Es teh manis yang dipesannya sejak tadi belum tersentuh. Esnya sudah mulai mencair, sama seperti perasaannya yang perlahan luruh setelah putus dari Bayu. "Ren, lo yakin mau ke puncak?" tanya Rita, sahabatnya, sambil mengaduk-aduk mangkuk bakso yang hampir habis. Rena menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Gua butuh refreshing, ta. Gue pengen jauh dari semua ini, dari kampus, dari kenangan sama dia. Lagian, kapan lagi kita camping berdua?" Rita menatapnya ragu. "Gue sih oke-oke aja, tapi lo tahu sendiri, daerah puncak tuh banyak tempat angker. Apalagi kita mau camping, kan? Gak takut ada yang ikut?" Rena tertawa kecil, tapi matanya tetap kosong. "Mau manusia atau bukan, yang penting jangan mantan gue aja yang nyusul," katanya, berusaha bercanda. Malam mulai merayap ketika Rena tiba di kosnya. Ia melempar tasnya ke kasur, lalu menjatuhkan diri di tepi ranjang. Kepalanya terasa berat, pikirannya masih penuh dengan perasaan yang campur aduk. Ponselnya bergetar tanpa henti di meja. Dengan malas, ia meraihnya dan melihat puluhan notifikasi dari Arda. "Ren, tolong angkat. Aku nyesel, aku khilaf. Aku gak bisa kehilangan kamu, please. Kita bisa perbaiki ini, kan?" Rena mendengus, matanya memanas, tapi ia menahan diri. Kata-kata itu mungkin bisa membuatnya luluh dulu, tapi sekarang tidak lagi. Ponselnya kembali bergetar. Arda menelepon. Rena menatap layar sebentar sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. "Halo," suaranya dingin. "Relong, jangan kayak gini. Aku tahu aku salah, tapi aku beneran nyesel." Suara Arda terdengar serak, seperti orang yang habis menangis. Rena menutup matanya, menahan emosinya. "Kamu nyesel karena ketahuan, Arda. Kalau aku gak tahu, kamu masih bakal main belakang, kan?" "Enggak, aku janji ini terakhir kali." "Cukup," Rena menggigit bibirnya. "Aku udah cukup sakit hati. Aku capek, Arda. Aku gak mau ini lagi. Rena, aku gak bisa tanpa kamu." Suara Arda melemah, hampir seperti bisikan. "Tapi aku bisa tanpa kamu," kata Rena pelan, tapi tegas. Tiba-tiba, teleponnya berderak, suaranya berubah aneh, seperti sinyal terganggu. Rena yang lelah lalu merebahkan badannya dan tertidur sampai pagi. Pagi itu, suara ketukan keras di pintu kos Rena membangunkannya dari tidur yang tak nyenyak. Dengan mata masih berat, ia meraih ponsel dan melirik jam 07.15 pagi. "Ren, bangun! Jangan molor! Kita mau camping! Ingat!" Suara Rita terdengar ceria dari luar. Dengan langkah malas, Rena menyeret kakinya ke pintu dan membukanya. Rita berdiri di sana dengan senyum jahil, lalu tanpa diundang langsung masuk ke dalam kamar kos yang masih berantakan. "Gila, lo baru bangun? Jangan bilang masih galau," goda Rita sambil menjatuhkan diri ke kasur Rena. Rena mendesah lelah dan mengusap wajahnya. "Mata gue sembab ya?" tanyanya dengan suara serak. Rita menoleh dan langsung tertawa. Banget, jangan-jangan semalam abis nangis lagi?" Rena mendengus dan menjatuhkan diri ke kasur, menutupi wajahnya dengan bantal. "Iya, gue semalam nangis gara-gara Arda ngechat terus. Dia nelpon juga." Rita mendelik. "Ya ampun Ren, lo masih angkat telepon dia?" Rena menggeleng pelan. "Bukan gitu, tadi malam tuh aneh banget." Ia mengangkat bantalnya, menatap Rita dengan ekspresi serius. "Jadi pas gue lagi nelpon Arda, tiba-tiba ada suara aneh. Tah, kayak napas berat terus ada yang ngomong." Rita mengangkat alis tapi tetap memasang ekspresi santai. "Ah, paling sinyal jelek. Udahlah, gak usah dipikirin. Mending sekarang lo mandi biar kita bisa cepet berangkat. Masa camping di puncak tapi bawa muka sembab?" Rena mendesah pasrah dan akhirnya bangkit dari kasur. "Iya, gue mandi dulu." Sambil mengambil handuk dan pakaian ganti, Rena masuk ke kamar mandi. Rita, yang ditinggal di dalam kamar, mulai melihat-lihat barang bawaan Rena yang masih berantakan. Ia membuka ransel Rena untuk memastikan semua perlengkapan sudah siap. Sleeping bag, jaket, camilan, dan peralatan camping lainnya sudah ada. Angin pagi menerpa wajah Rena saat ia mengendarai motornya melewati jalanan yang berkelok menuju puncak. Rita yang duduk di belakangnya sesekali tertawa, menikmati perjalanan sambil memeluk erat tubuh Rena agar tidak jatuh. "Gila, ini pertama kalinya gue naik motor sejauh ini. Lo yakin gak capek, Ren?" tanya Rita sambil merentangkan tangannya sedikit ke samping, menikmati udara pegunungan yang mulai terasa sejuk.
Rena tersenyum kecil. Dikit sih, tapi kalau dibandingin sama capek hati, mah, ini nggak ada apa-apanya. Rita mendengus geli. Nah, lo mulai lagi curhatnya? Oke, sini, Kak Rita dengerin, katanya dengan nada bercanda. Rena menghela napas, matanya tetap fokus ke jalan. Gue cuma masih kepikiran aja, bukan karena gue masih sayang, tapi lebih ke kenapa ya orang yang udah nyakitin kita masih aja mau balik? Bukannya mereka sadar kalau kita lebih baik tanpa mereka? Rita menepuk bahu Rena pelan. Jawabannya simple, Ren. Mereka baru sadar berharganya kita setelah kehilangan. Udah, jangan buang energi buat orang yang gak layak. Mending simpen tenaga lo buat masang tenda nanti. Rena tertawa kecil. Iya, udah kayak motivator aja lo. Obrolan mereka terus berlanjut sepanjang perjalanan, membuat perjalanan panjang itu terasa lebih ringan. Setelah hampir 4 jam menembus jalanan berliku, akhirnya mereka tiba di area camping. Tempat camping yang mereka pilih adalah area yang cukup luas dengan hamparan rumput hijau yang lembab karena kabut tipis yang masih menggantung di udara. Pepohonan pinus menjulang tinggi di sekelilingnya, menciptakan suasana sepi yang hampir mistis. Tidak banyak tenda yang terlihat, hanya ada 2 atau 3 tenda lainnya di kejauhan. Mereka berjalan menuju pos registrasi, di mana seorang penjaga yang sudah agak tua menyambut mereka dengan tatapan tenang. Selamat datang, baru kalian berdua aja yang datang hari ini. Biasanya kalau weekdays memang sepi, kata penjaga itu sambil mencatat nama mereka di buku registrasi. Rena menoleh ke Rita dan tersenyum. Bagus, berarti kita bisa menikmati tempat ini dengan lebih tenang. Rita mengangguk setuju. Setelah proses registrasi selesai, mereka berjalan menuju area camping yang sudah mereka pilih sebelumnya. Setelah menemukan tempat yang cocok di dekat aliran sungai kecil, mereka mulai membangun tenda. Rena menggelar matras, sementara Rita merapikan peralatan memasak. Setelah hampir 1 jam, akhirnya tenda mereka berdiri kokoh. Rena berdiri dan meregangkan tubuhnya, menarik napas dalam-dalam. Udara segar pegunungan masuk ke paru-parunya membawa perasaan lega. Akhirnya, katanya dengan senyum lebar. Gue udah lama gak ngerasain udara sebersih ini. Rita ikut menghirup udara dalam-dalam. Iya, sih, ini enak banget. Gimana udah mulai lupa sama mantan? Godanya. Rena tertawa sambil duduk di depan tenda. Gue nggak lupa, tapi setidaknya di sini gue bisa lebih tenang. Angin berhembus lembut, membuat dedaunan di sekitar mereka berbisik pelan. Sinar matahari mulai meredup, memberi tanda bahwa sebentar lagi malam akan tiba. Malam mulai merayap dan udara puncak semakin dingin. Rita menyalakan lampu portable yang dibawanya. Cahayanya cukup terang untuk menerangi area sekitar tenda. Sebagai anak pecinta alam, ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Gelap, sunyi, hanya ditemani suara alam. Sementara itu, Rena sibuk membantu menyiapkan bahan makanan. Mereka memutuskan untuk memasak mie pedas spesial yang menjadi andalan Rita setiap kali camping. Gue serius, Ta. Lo tuh harus buka warung mie pedas, pasti laku, kata Rena sambil mengaduk mie yang mulai matang di dalam panci kecil. Rita tertawa. Halah, yang penting lo bisa makan enak dulu sekarang. Setelah matang, mereka menuangkan mie ke dalam 2 mangkuk dan mulai menyantapnya. Rena mengambil suapan pertama dan matanya langsung berbinar. Gila, ini enak banget. Pedesnya pas, bumbunya nendang, kauntin dengan mulut penuh. Ya iyalah, koki camping siapa dulu? Rita menyeringai bangga. Mereka makan sambil bercanda, menikmati suasana tenang di tengah dinginnya malam. Saat perut mulai kenyang, obrolan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih santai. Tah, gue penasaran deh, kata Rena sambil memandang sahabatnya dengan mata menyipit jahil. Lo tuh tipe cowok idaman lo kayak gimana sih? Rita yang sedang menyeruput kuah mie langsung terdiam sejenak, lalu hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Rena mengerutkan dahi. Kok diam aja? Jangan-jangan lo sebenarnya udah ada yang lo taksir? Godanya. Bodoh amat. Rita hanya menggeleng pelan, tetap diam dengan ekspresi misterius. Rena malah makin penasaran. Aduh, si jomblo malu-malu. Jangan-jangan lo tipe yang suka diam-diam naksir orang ya? Rita mendengus dan mencubit lengan Rena. Lo bawel banget sih. Udah mending lo pikirin hidup lo sendiri dulu sebelum ngeledekin orang. Mereka tertawa bersama. Malam itu terasa ringan, seakan beban yang Rena rasakan beberapa hari terakhir perlahan menghilang. Namun di tengah keceriaan mereka, tiba-tiba angin besar bertiup kencang, mengguncang tenda, dan menerbangkan beberapa barang di sekitar mereka. Lampu portable yang mereka andalkan mendadak mati. Mereka berdua terdiam. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi mencekam. Rena menelan ludah, tangannya meraba-raba untuk mencari senter di dekatnya.
Bentar, kata Rita dengan suara pelan tapi tegas. Ia bergegas mengambil lampu dan mencoba menyalakannya kembali. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya lampu kembali menyala, menerangi wajah mereka yang sedikit pucat. Mereka saling berpandangan. Kayaknya kita mending masuk tenda dulu deh, kata Rita akhirnya. Tanpa banyak bicara lagi, mereka membereskan barang seadanya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, udara terasa lebih hangat dibandingkan di luar, meski tetap ada hawa dingin yang menyelinap masuk. Rena menarik sleeping bag lebih dekat ke tubuhnya, sementara Rita duduk dengan santai, bersandar pada dinding tenda sambil memainkan lampu senter di tangannya. Tak, lo sadar gak sih kita udah sahabatan 3 tahun? Rena tiba-tiba berkata, matanya menerawang ke atas tenda yang temaram. Rita tersenyum. Iya, dari awal kita masuk kuliah. Gak nyangka ya, dulu gue kira lo anak jutek yang susah dideketin. Rena mendelik. Apaan? Lo tuh yang aneh. Gue inget banget pertama kali kita kenalan, lo langsung ngajak gue beli es teh pinggir jalan, padahal kita baru ngobrol sekali. Rita tertawa keras. Yailah, masa iya gue harus pura-pura jaim dulu? Lagian lo juga mau kan? Mereka tertawa bersama, mengenang awal pertemanan mereka yang sederhana. Percakapan mereka terus mengalir dari masa orientasi mahasiswa, tugas-tugas yang pernah mereka kerjakan bareng, terlucu saat bolos kelas hanya untuk nongkrong di kantin. Namun mereka malah terhenti. Tiba-tiba dari luar teriakan keras, "Diam!" Suaranya berat, dalam, dan menggema di udara malam. Mata Rena dan Rita membelalak, tubuh mereka langsung kaku. Suasana di dalam tenda berubah drastis, dari hangat dan nyaman menjadi dingin dan mencekam. Mereka saling berpandangan tanpa suara. Rena menelan ludah lalu berbisik, "Tah, suara apa itu?" Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang kembali berbunyi dan berisik daun yang tertiup angin. Seolah-olah tidak pernah ada suara tadi. Hening. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan, hingga akhirnya Rita malah terkekeh pelan. "Wah, serem juga ya. Ada yang kesel kita ngobrol malam-malam. Hantu lokal mungkin." Rena mencubit lengan Rita. "Jangan bercanda, Tah. Lo denger juga kan tadi? Itu beneran suara orang." Rita mengangkat bahu. "Ya dengerlah, tapi gue gak mau mikir macam-macam, nanti malah takut sendiri." Rena masih merasa gelisah, tapi Rita malah terlihat santai. "Nih ya Ren, gue tuh sering banget ngalamin kejadian kayak gini pas naik gunung," kata Rita sambil mengatur posisi tidurnya lebih nyaman. "Pernah pas gue naik ke Gunung Cikuray, malam-malam gue denger suara langkah kaki muterin tenda terus. Pas dicek, gak ada siapa-siapa." "Tak, udah, jangan cerita yang serem-serem," pinta Rena, suaranya lebih pelan. Tapi Rita malah menyeringai. "Terus ada juga yang waktu gue di Gunung Sumbing. Temen gue denger ada suara cewek minta tolong di tengah hutan, padahal gak ada siapa-siapa di situ." "Rita," Rena menepuk lengan Rita dengan kesal. "Gue bilang udah." Rita tertawa keras. Oke, gak usah tegang gitu. Udah, tidur aja, besok kita jalan-jalan." Rena mendesah, masih kesal dan sedikit ketakutan. Ia menarik sleeping bag lebih erat, mencoba mengabaikan rasa tidak enaknya. Di luar, angin kembali berhembus pelan. Tanpa mereka sadari, bayangan hitam berdiri diam tepat di belakang tenda mereka. Tak bergerak, tak bersuara. Rena masih terjaga, menatap langit-langit tenda dengan perasaan gelisah. Matanya belum bisa terpejam sejak suara aneh itu terdengar. Namun tiba-tiba, di balik kain tipis tenda, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan besar berdiri diam tepat di luar. Bentuknya samar karena cahaya lampu mereka yang remang. Namun yang membuat Rena semakin merinding adalah bentuknya yang tidak menyerupai manusia. Terlalu tinggi, terlalu besar. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Tah," bisiknya, mencoba membangunkan sahabatnya yang berbaring di sebelahnya. Rita hanya bergumam malas. Lo lihat gak?" Suara Rena terdengar gemetar. "Apa sih?" Rita membuka matanya setengah malas. "Itu di luar." Rena menggerakkan dagunya menunjuk ke bayangan besar di luar tenda. Rita menoleh sekilas dan mendesah. "Yaelah Ren, palingan bayangan pohon." Rena menoleh tajam. "Bukan, tadi gak ada bayangan itu." Rita terkekeh. Bukannya takut, malah makin santai. "Mungkin lo kebanyakan mikir, jadi parno sendiri." "Santai Ren." Rena mendengus kesal. "Lo tuh bisa gak sih serius sebentar?" Melihat Rena yang benar-benar tegang, akhirnya Rita bangkit dari posisi tidurnya. Oke, gue cek deh." Sebelum Rena sempat menahannya, Rita sudah meraih senter dan dengan cepat membuka pintu tenda. Udara dingin langsung masuk ke dalam. Rita menyorotkan senter keluar, sinarnya bergerak ke kanan, ke kiri, menyapu area sekitar. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan, rerumputan, dan kabut tipis yang bergelung di udara malam. "Halo," Rita berseru,
menantang keberadaan siapapun yang mungkin ada di sana. Kalau ada yang iseng, mending keluar sekarang deh sebelum gue kejar. Henning. Tak ada jawaban. Setelah beberapa detik, Rita akhirnya menghela napas dan kembali masuk ke dalam tenda. Gak ada siapa-siapa, katanya santai sambil merapatkan kembali pintu tenda. Rena menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Lo yakin? Gak ada orang usil? Rita tersenyum jahil. Gak ada, tapi ada dino besar yang nyari lo tadi. Rena langsung melempar bantal kecil ke arah Rita. Gue serius tah? Rita hanya tertawa. Udah, mending tidur lagi. Besok pagi lo pasti nyesel karena drama sendiri. Rena masih kesal, tapi akhirnya memilih diam. Mereka kembali berbaring. Namun, jauh di dalam hatinya, Rena tahu bayangan tadi bukan cuma halusinasi. Rena berusaha memejamkan mata, mencoba mengabaikan perasaan tak enak yang terus menghantuinya sejak melihat bayangan besar tadi. Sementara di sampingnya, Rita sudah tertidur nyenyak, napasnya teratur. Namun Rena tetap tidak bisa tidur. Angin di luar tiup lebih kencang, menerpa tenda mereka hingga terdengar suara gesekan kain yang berdesir. Sesekali terdengar suara ranting patah di kejauhan, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Krek, krek. Suara itu semakin dekat. Rena menelan ludah. Ia ingin membangunkan Rita, tapi takut dianggap berlebihan lagi. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di luar tenda. Duk, duk, duk. Langkah itu sangat pelan, seakan-akan sengaja mendekati mereka perlahan. Rena membeku di tempatnya. Dadanya berdegup begitu kencang hingga ia yakin kalau suara jantungnya bisa terdengar dari luar. Cuk, cuk. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Rena menahan napas. Perlahan, suara tarikan napas berat terdengar dari luar. Rena memejamkan mata kuat-kuat. Jarinya mencengkeram sleeping bag hingga buku-buku jarinya memutih. Seketika, tenda mereka bergoyang, seperti sesuatu sedang menyentuhnya. Ceklek, resleting tenda bergerak sendiri. Rena langsung tersentak dan tanpa sadar mencengkeram lengan Rita yang masih tertidur. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Tiba-tiba, Rita bergerak. Apaan sih, Ren? Gumamnya setengah sadar. Resleting tenda masih sedikit terbuka. Celah kecilnya begitu gelap, seperti ada sesuatu yang menatap balik dari luar. Rena gemetar. Tak, ada sesuatu di luar, bisiknya. Rita mengerjapkan matanya lalu duduk dengan malas. Lo kenapa sih? Namun, saat matanya tertuju pada resleting yang terbuka, ia langsung terdiam. Wajahnya yang awalnya santai berubah serius. Ia menoleh ke Rena yang masih gemetar, lalu dengan cepat meraih senter di sampingnya. Perlahan, ia menyorotkan cahaya ke arah celah tenda. Kosong. Tak ada siapa-siapa di luar. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, sesuatu menghantam tenda mereka dengan keras. Tenda mereka berguncang hebat, seperti ada sesuatu yang menabrak dengan kekuatan besar. Rena langsung menjerit, sementara Rita dengan cepat meraih pisau lipat yang selalu ia bawa. Siapa di luar? Teriak Rita, kini benar-benar serius. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara tawa kecil yang terdengar dari luar. Pelan, seperti bisikan. Rena langsung memeluk lututnya, tubuhnya gemetar hebat. Rita menyalakan senter dengan tangan sedikit bergetar. Ada yang ketawa? Tak, suara Rena hampir tak terdengar. Rita menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis, tapi instingnya sebagai pecinta alam tahu bahwa ini bukan hal biasa. Mereka saling berpandangan dalam diam. Lalu perlahan, suara tawa itu menghilang. Hening. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar. Rita menatap resleting tenda yang masih sedikit terbuka. Dengan satu tarikan napas, ia beranikan diri untuk meraih resleting itu dan menutupnya kembali dengan cepat. Udah Ren, bisiknya. Suaranya terdengar lebih lembut, berusaha menenangkan. Kita diem aja, jangan buka tenda sampai pagi. Rena hanya mengangguk lemah, masih ketakutan. Di luar suara angin kembali berhembus. Mereka tahu mereka tak akan bisa tidur lagi malam itu. Perasaan gelisah dan takut terus menghantui mereka setelah kejadian aneh tadi. Udah, daripada makin parno, kita seduh kopi aja, kata Rita berusaha terdengar santai. Rena mengangguk cepat. Tangannya masih gemetar saat meraih termos kecil dan menyeduh 2 gelas kopi instan. Rita mengeluarkan beberapa bungkus biskuit dari tasnya. Mereka duduk bersila di dalam tenda mencoba menenangkan diri. Rena, lo nggak perlu takut. Mungkin ini cuma sugesti doang, kata Rita. Meski dalam hatinya ia pun merasa tidak tenang. Rena menghela napas, lalu menatap Rita dengan ekspresi lelah. Tak, ternyata ada yang lebih nakutin dari mantan. Rita yang awalnya serius langsung refleks tertawa. Lo sempet-sempetnya mikirin mantan, Ren. Ya abis, tadi gue pikir pengalaman paling horor itu diselingkuhin. Ternyata ada yang lebih horor.
Tawa mereka pecah meskipun masih diliputi ketakutan. Setidaknya, yang dirasakan. Namun, keceriaan mereka tidak bertahan lama. Tiba-tiba sesuatu menggelinding masuk ke dalam tenda. Buk, buk. Sebuah benda bulat berguling perlahan di antara mereka, berhenti tepat di tengah tenda. Mereka menatapnya dengan dahi mengernyit, belum benar-benar memahami apa yang terjadi. Cahaya senter Rita perlahan menyorot benda itu. Dan saat mereka melihatnya dengan jelas, darah mereka seolah membeku. Itu bukan bola, itu kepala pocong. Wajahnya busuk dan bengkak, kulitnya penuh dengan belatung yang bergerak-gerak. Matanya melotot kosong, sementara mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi menyeramkan. Dan tiba-tiba, mulut kepala itu bergerak. Shhh! Kepala itu tertawa. Rena dan Rita berteriak sekencang-kencangnya. Tanpa pikir panjang, mereka melompat keluar dari tenda. Buk! Buk! Tenda mereka bergoyang hebat saat mereka keluar dengan panik. Udara malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Rena langsung menarik tangan Rita. Pos jaga! Lari ke pos jaga! Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari sekencang mungkin menembus gelapnya malam. Namun mereka tidak sendirian. Di sepanjang perjalanan menuju pos jaga, suara-suara menyeramkan mulai terdengar dari berbagai arah. Di sebelah kanan mereka terdengar suara tangisan pilu seorang wanita. Di sebelah kiri ada suara tawa kecil yang semakin lama semakin keras. Hihihi. Lalu dari belakang mereka, suara tawa itu semakin keras, semakin dekat. Rena menjerit, "Tak, ada di belakang!" Rita menggenggam tangan Rena lebih erat. "Jangan lihat belakang, terus lari, Ren!" Rena menangis. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Dadanya sesak, kakinya mulai lemas, tapi ia memaksa dirinya untuk terus berlari. Di depan samar-samar mereka mulai melihat cahaya lampu pos jaga. Namun, sesuatu menghalangi jalan mereka. Sebuah bayangan tinggi berdiri tepat di tengah jalan setapak. Tinggi, kurus, dengan kain kafan yang robek dan kotor. Itu pocong, dan ia menatap mereka. Rena dan Rita tetap berlari meski napas mereka tersengal. Rena masih menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar hebat. Rita menggenggam tangan sahabatnya erat, memaksanya untuk tetap berlari. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Tawa menyeramkan itu masih terdengar, semakin keras. Namun akhirnya mereka sampai di pos jaga. Rena hampir terjatuh karena kakinya yang lemas, sementara Rita berusaha menopangnya. Tapi saat mereka melihat ke dalam pos jaga, kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana, tidak ada penjaga, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pos kecil itu hanya berisi meja kayu tua, beberapa kursi plastik berdebu, dan sebuah senter yang menyala redup di atas meja. Keheningan menyelimuti mereka. Rita mengumpat, "Sialan, mana orangnya? Tadi pagi di sini ada penjaga kan?" Rena masih menangis, sesekali menoleh ke belakang. Takut jika sesuatu mengejar mereka. "Tah, kita gimana ini?" Rita mengacak rambutnya frustasi. "Brengsek, tempat ini. Mana tuh bapak-bapak yang tadi jaga? Kalau gue tahu bakal begini, gue nggak bakal ngajak lo ke sini, Ren." Mereka masih ketakutan, mencoba menenangkan diri di dalam pos jaga yang dingin dan lembab. Namun, tiba-tiba, "Lagi ngapain di sini?" Sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Rita dan Rena langsung tersentak, jantung mereka nyaris copot. Mereka berdua refleks menoleh cepat dan melihat seorang pemuda berdiri di belakang mereka. Ia mengenakan jaket hitam dan celana lapangan, dengan senter kecil menggantung di sakunya. Wajahnya biasa saja, tidak menyeramkan, tetapi di tengah ketakutan mereka, ia tetap terlihat seperti ancaman. Rita langsung berdiri, menatap pemuda itu tajam. "Lo siapa?" bentaknya, masih dengan napas memburu. Pemuda itu menaikkan alis, lalu tersenyum kecil. "Saya yang jaga tempat ini. Kenapa lari-lari kayak dikejar setan?" tanyanya santai. Rena dan Rita langsung saling pandang. "Jaga tempat ini?" "Tunggu," Rena berusaha mengatur napasnya. "Lo penjaga di sini?" Pemuda itu mengangguk. Rita masih menatapnya curiga. "Lo bukan setan kan?" Pemuda itu tertawa kecil. "Kalau saya setan, mungkin dari tadi kalian udah pingsan." Meskipun masih tidak percaya sepenuhnya, setidaknya pria itu terlihat normal. Tidak seperti sesuatu yang baru saja mereka hadapi di area camping tadi. Tanpa basa-basi, Rita langsung meluapkan kekesalannya. "Kalau lo emang penjaga, kenapa tadi lo nggak ada di sini? Kenapa lo ninggalin pos? Tadi pagi di sini ada bapak-bapak penjaga. Terus kenapa tempat ini serem banget?" Gua sama Rena hampir mati ketakutan. Pemuda itu mengerutkan kening, terlihat bingung. "Tunggu, kalian camping di sini hari ini?" "Iya, dan tempat ini brengsek." Rita makin marah. Pemuda itu menatap mereka dengan ekspresi semakin aneh. "Gak mungkin," katanya. Rena yang masih terisak menatapnya heran. "Apa
Apa maksudnya? Pemuda itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Hari ini camping ground ini ditutup. Gak ada yang boleh camping karena ada renovasi. Mata Rena membesar. Tapi tadi pagi kita registrasi di sini, ada penjaga pos, orangnya tua, bajunya lusuh. Pemuda itu langsung diam. Ekspresinya berubah tegang. Ia menatap Rena dan Rita dengan mata serius, seakan mereka baru saja mengatakan sesuatu yang sangat salah. Penjaga tua, gumamnya. Rita dan Rena saling pandang, merinding. Pemuda itu menelan ludah. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Di sini gak pernah ada penjaga tua." Hening, dada Rena kembali sesak. Kakinya lemas. Sementara Rita untuk pertama kalinya tidak bisa berkata apa-apa. Pemuda itu melihat kondisi Rena dan Rita yang masih gemetar ketakutan. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Udah, kalian istirahat dulu di homestay samping pos jaga. Di situ aman, tunggu sampai pagi." Rita dan Rena saling berpandangan. Tubuh mereka lelah. Otot-otot mereka terasa pegal setelah lari sejauh itu. Mata Rena sembab, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Akhirnya mereka mengangguk pelan. Pemuda itu mengantar mereka ke sebuah bangunan kecil di samping pos jaga. Sebuah homestay sederhana dengan satu kamar dan tempat tidur. Lampu di dalamnya remang-remang, tapi jauh lebih nyaman dibandingkan kembali ke tenda. "Di sini aman, kalian bisa tidur dulu. Kalau ada apa-apa, panggil aja," kata pemuda itu. Rena dan Rita masuk menutup pintu, lalu merebahkan diri di kasur tanpa banyak bicara. Meski masih trauma dengan kejadian tadi, rasa lelah akhirnya mengalahkan ketakutan mereka. Pelan-pelan mata mereka tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak malam yang mengerikan itu, mereka bisa tidur. Pagi hari Rena terbangun karena suara-suara ramai di luar homestay. Ia bangkit perlahan melihat Rita yang masih tertidur di sebelahnya. Setelah meregangkan tubuh, ia berjalan keluar. Saat membuka pintu, suasana sudah berubah total. Kawasan camping ground sudah ramai. Banyak orang berkeliaran, beberapa sedang membangun tenda, ada yang sedang memasak, bahkan beberapa kelompok mahasiswa tampak sedang bercanda riang. Seolah kejadian menyeramkan semalam tidak pernah terjadi. Rita menyusul keluar, masih dengan wajah kantuk. "Lah, kok udah rame?" Pemuda penjaga dari semalam menghampiri mereka dengan membawa kantong berisi perlengkapan kamp mereka. "Ini barang-barang kalian. Tadi tim pengelola bantu ngambilin dari tenda kalian." Rita dan Rena menerima barang mereka dengan raut wajah bingung. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 40-an memakai jaket bertuliskan ketua pengelola mendekati mereka. "Saya dengar kejadian semalam dari penjaga," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Kami benar-benar minta maaf. Seharusnya tidak ada yang camping semalam, karena area ini memang sedang ditutup sementara." Rena menatap pria itu tajam. "Tapi kami daftar registrasi kemarin pagi. Ada penjaga di pos ini. Orangnya tua, bajunya agak lusuh. Kami registrasi sama dia." Ketua pengelola itu terdiam sesaat. Lalu dengan suara pelan, ia bertanya, "Bapak itu mukanya seperti apa?" Rena dan Rita mencoba mengingat. Wajahnya memang agak samar, tapi mereka ingat matanya sayu dan ada bekas luka di pipinya. Saat mereka menjelaskan, ketua pengelola itu langsung pucat. Pemuda penjaga dan beberapa staf yang mendengar pun terdiam. Rena merasakan bulu kuduknya meremang. "Pak, kenapa? Bapak tahu siapa orang itu?" Ketua pengelola menghela napas berat. "Kalau ciri-ciri yang kalian sebutin benar, dia itu Pak Hasan." Rita mengerutkan dahi. Terus, ketua pengelola menatap mereka dengan ekspresi serius. "Pak Hasan itu memang dulu penjaga pos di sini. Tapi dia sudah meninggal 3 hari yang lalu." Hening. Rena merasa dunia di sekitarnya berputar. Rita sampai harus memegang meja kayu agar tidak goyah. "Gak mungkin," bisik Rena. "Kita lihat dia kemarin. Kita registrasi sama dia. Dia ngasih kita tempat tenda. Dia nyata." Ketua pengelola hanya bisa menghela napas lagi. "Bukan cuma kalian yang pernah mengalami ini. Beberapa orang pernah melihat Pak Hasan di pos jaga, padahal dia sudah meninggal. Dia memang sangat mencintai tempat ini. Mungkin dia tidak sadar kalau dia sudah tiada." Rita dan Rena benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Mereka seketika ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini. Ketua pengelola akhirnya mengganti biaya registrasi mereka dan memberi mereka kompensasi sebagai bentuk permintaan maaf. Tanpa menunggu lama, Rena dan Rita segera pulang. Mereka naik motor, meninggalkan kawasan camping dengan perasaan bercampur aduk. Saat melewati pos jaga untuk terakhir kalinya, Rena menoleh sekilas. Pos itu kini ramai dengan staf dan pengunjung. Tapi di sudut, tepat di dekat meja registrasi, Rena melihat seseorang berdiri. Seorang bapak tua dengan pakaian lusuh, mata sayu dan bekas luka di pipinya. Ia tersenyum tipis.
Sebelum perlahan menghilang, Rena menelan ludah, mempercepat laju motornya, dan sejak saat itu, ia berjanji tidak akan pernah camping lagi.